Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yudi Pratama, mahasiswa program studi S1 Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan penggunaan modul literasi informasi mengenai etika penggunaan informasi. Tujuan dari penginstruksian literasi informasi ini untuk membantu mahasiswa dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam memahami etika penggunaan informasi supaya terhindar dari tindak plagiarisme. Selain itu, kami akan membahas tutorial mengenai penggunaan Mendeley. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai plagiarisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa plagiat adalah pengambil alihan karangan, pendapat dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah-olah menjadi karangan atau pendapat kita sendiri. Jenis-jenis plagiarisme sendiri dibagi menjadi 4, yaitu berdasarkan aspek, berdasarkan sengaja atau tidaknya, berdasarkan presentasi, dan berdasarkan pola. Berdasarkan aspek dibagi lagi menjadi 3, yaitu plagiat ide, plagiat isi, dan plagiat total. Berdasarkan sengaja atau tidaknya, tentu saja dibagi menjadi 2, yaitu plagiat disengaja dan plagiat tidak disengaja. Berdasarkan presentasi dibagi lagi menjadi 3, yaitu plagiat ringan di bawah 30%, plagiat sedang 30-70%, dan plagiat tinggi di atas 70%. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan pola. Berdasarkan pola, plagiat dibagi menjadi 2, yaitu plagiat per kata dan plagiat mozaik. Di Universitas Diponegoro sendiri, plagiarisme merupakan suatu pelanggaran akademik. Kategori berat, hal ini termuat dalam Dasar Hukum Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Undip tahun 2020 pasal 61 ayat 3. Jika mahasiswa atau alumni dari Universitas Diponegoro terbukti melakukan tindak plagiarisme, maka akan diberi sanksi. Sanksi tersebut yaitu sanksi terhadap mahasiswa, yaitu sanksi terhadap pelanggaran akademik berat, setinggi-tingginya pemecatan atau dikeluarkan, dicabut status kemahasiswaannya secara permanen oleh pimpinan Undip. Sedangkan sanksi terhadap alumni yaitu pencabutan ijazah, transkrip, dan SKPI, serta kehilangan haknya untuk melanjutkan studi di Undip. Untuk menghindari plagiarisme terdapat beberapa cara, yaitu diantaranya mencantumkan sumber referensi, penggunaan kutipan, dan cek hasil tulisan. Pencantuman sumber referensi bertujuan agar tidak menjadi suatu tindak plagiat atas hasil orang lain. Sementara itu, penggunaan kutipan dilakukan apabila kita ingin memperkuat argumen yang kita punya dengan pengambil alihan kalimat dari karya orang lain. Yang terakhir yaitu pengecekan hasil tulisan. Pengecekan ini dapat dilakukan melalui situs cek plagiarisme non-repository. Setelah mengetahui apa itu plagiarisme, cara menghindarinya, serta sanksi yang akan kita dapat jika kita melakukan tindakan tersebut, maka kita akan berhati-hati dalam membuat tulisan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, salah satu cara untuk menghindari plagiarisme adalah dengan melakukan kutipan atau sitasi dan menuliskan referensinya pada daftar pustaka. Untuk melakukan kegiatan tersebut, kita dapat menggunakan alat bantu berupa aplikasi Mendeley. Untuk menggunakan aplikasi Mendeley, pertama-tama kita perlu mendownload aplikasi tersebut di www.mendeley.com. Setelah berhasil di-download, kita perlu melakukan registrasi akun terlebih dahulu. Registrasi akun dapat kita lakukan dengan cara memasukkan email dan password. Setelah melakukan registrasi, kita tinggal install dan login menggunakan akun yang sudah kita buat. Penginstalannya sendiri seperti kita menginstal aplikasi pada umumnya.
Ada beberapa cara untuk menggunakan aplikasi Mendeley. Namun, di sini kita akan belajar cara yang paling mudah dan paling sering digunakan, yaitu drag and drop. Caranya sendiri sebagai berikut. Untuk melakukan cara drag and drop, pertama-tama kita perlu mendownload file artikel yang dibutuhkan pada portal jurnal. Kemudian kita tinggal import file tersebut ke aplikasi Mendeley. Untuk melakukan import file, kita dapat mendrag artikel yang sudah kita download tadi ke aplikasi Mendeley secara langsung, dan kita harus memastikan bahwa kita mengkopinya di bagian putih. Kemudian kita tinggal masuk ke Microsoft Word dan melakukan sitasi. Sebelum ke Microsoft Word, kita perlu memastikan apakah Mendeley kita sudah terhubung ke Microsoft Word. Untuk mengetahuinya, kita perlu klik menu Tabs Tool, kemudian kita pilih Install Microsoft Word Plugin. Untuk kegiatan sitasi, kita tinggal mengetikkan kalimat yang kita ambil pada Microsoft Word. Sebagai contoh seperti berikut. Kemudian, pilih tab menu Reference, lalu klik Insert Citation. Setelah itu, kita klik Go to Mendeley, pilih artikel yang ingin disitasi dan klik tombol sitasi. Sementara itu, untuk membuat daftar pustaka sendiri, kita tinggal klik Insert Bibliografi pada tab menu Reference, maka daftar pustaka akan muncul secara otomatis.